Hingga kini, penduduk Sade masih mempertahankan cara hidup tradisional suku Sasak asli. Warga Sade bertempat tinggal di dalam rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan rumbia atau alang-alang. Rumah orang Sasak berbaris rapi dan saling berdekatan satu sama lain. Bisa dipahami, cara hidup berkelompok dan rapat secara fisik tersebut merupakan bentuk perwujudan kekerabatan di kalangan warga yang sangat erat dan akrab. Hari ini ada yang istimewa. Menjelang perayaan Lebaran Topat, di sela kesibukan sehari-hari perempuan Sasak di desa ini, terlihat sedang menjalin janur untuk dijadikan ketupat. Sudah menjadi tradisi di dalam komunitas suku Sasak untuk melaksanakan Lebaran Topat itu di hari ke-7 bulan Syawal. Bagi orang Sasak, Lebaran Topat dilaksanakan sebagai perayaan setelah mereka berpuasa sunnah di bulan Syawal ini. Setelah 6 hari berpuasa, maka di hari ke-7 atau di tanggal 8 bulan Syawal, Lebaran Topat dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa billah. Gema takbir pun berkumandang, menandakan kemenangan. Para lelaki berkumpul di dalam masjid guna melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Di lain tempat, kaum perempuan menyiapkan makanan berupa ketupat yang akan disajikan untuk perayaan Lebaran Topat. Ada Lebaran Topat. Jadi Lebaran Topat itu secara agama lebih merupakan upacara penutup puasa sunat Syawal di hari ke-8, menutup puasa selama 6 hari, mulai hari kedua sampai hari ke-7 di bulan Syawal itu. Pada hari Lebaran Topat itu hari kita memutuskan puasa Syawal.
salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Puncak prosesi Lebaran Topat ini ditandai dengan makan bersama seluruh warga desa. Ketupat sama dengan ketupat Jawa. Bentuknya sudah sama. Cuma pengertian ini yang saya belum tahu di Jawa apa ada enggak. Seperti itu pengertian tadi bahwa ketupat itu simbol untuk perempuan. Lalu pasangannya jajan tekel sebagai simbol untuk laki-laki. Sehingga setiap ada roah ditutup dengan dulang penamat, wajib ada itu yang dua itu di dalam dulang penamat. Atau di dulang, kalau di Lebaran, di dulang roahnya itu. Bagi orang Sasak tradisional, sebelum mereka mengenal Islam lebih jauh, mereka anggap simbol-simbol saja simbol tentang kemanusiaan. Simbol tentang kehidupan di alam. Jadi simbol tentang hubungan manusia dengan pencipta. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan alam. Makanya tidak beda dengan pemahaman Trihita Karana dalam bahasa Bali. Hubungan kayangan, hubungan dengan Tuhan. Hubungan pawongan, hubungan dengan manusia. Wong itu orang. Hubungan pelemahan, lemah itu tanah. Hubungan dengan alam. Sebelum masuknya agama Islam di bumi Selaparang, masyarakat Pulau Lombok berturut-turut lebih dahulu memeluk kepercayaan animisme, dinamisme, serta agama Hindu. Sejarah mencatat bahwa agama Islam mulai masuk di pulau ini ketika dibawa oleh para pelancong dan saudagar Muslim dari Pulau Jawa di abad ke-13 Masehi. Kalau mengenai datangnya Islam ke Lombok itu, berdasarkan catatan sejarah di sini, memang ada beberapa pentahapan. Ada periode pendadaran awal, pendadaran 1, ada pendadaran 2, ada pemantapan 1, ada pemantapan 2, dan seterusnya. Di dalam pendadaran awal yang dimulai di abad ke-13, Islam itu datang dari Majapahit. Dibawa oleh orang-orang Majapahit yang baru saja menerima Islam, baru melakukan pengakuan sebagai Islam dari orang-orang Demak. Nah, inilah yang kemudian masuk menjadi komunitas orang Sasak Sembalun sekarang, melahirkan di sana Islam yang disebut Tau Buddha Gama Buddha. Orang Islam yang baru berislam, belum menjalankan syariat agama Islam. Ya, Buddha itu diterjemahkan secara bahasa, secara logika bahasa awam, artinya orang awam. Orang awam ini belum menjalankan syariat agama Islam. Masa di periode pendadaran itu cukup lama, 200 tahun. Baru orang Sasak menerima pemantapan kedua yang dibawa oleh Sunan Prapen dari Jawa Timur. Ini yang membawa Islam yang melahirkan komunitas orang Sasak Islam yang disebut Tau Telu Gama Telu, yang dalam terminologi terakhir dari Belanda disebut Islam Telu. Kurayangan jadi
Pada awalnya, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam menggunakan bahasa Jawa kuno. Bahkan, kitab-kitab ajaran agama pada masa itu ditulis ulang dalam bahasa Jawa kuno. Proses masuknya agama Islam tidak lantas menghilangkan kebiasaan lama masyarakat. Hal itulah yang membuat adanya akulturasi antara Islam dengan budaya setempat. Salah satu bentuk wujud akulturasi budaya, bahkan mungkin asimilasi budaya, itu ada dalam wujud upacara ritual Lebaran. Salah satu dari pengaruh-pengaruh yang lain. Salah satu yang paling menonjol dan tidak bisa ditinggalkan oleh Sasak, budaya Lebaran sampai hari ini. Itu. Ya. Nah, kemudian begitu rupa akulturasi Jawa ini masuk ke sini, sehingga bahasa-bahasa ritual yang digunakan dalam upacara-upacara adat itu sebenarnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi yang masuk itu selain sistem kepercayaan, cara beragama, bahasa, permainan rakyat, kesenian rakyat, kerajinan rakyat, itu jelas dari Jawa. Jari kana gigi situ terus napar ke daus sampun sire natusanan. Jari kana gigi situ sewat kebaikan langsung terus ke daus salin kinampu sutre rawit. Terus yes, ada si kapren. Praktiknya itu sampai hari ini hampir semua upacara ritual adat Sasak itu disebut roh. Roh. Dari jamaknya roh. Dari kata arwah. Kenapa? Dalam sistem kepercayaan Jawa, Bali, Sasak, segala sesuatu itu hubungannya dengan selain kepada Allah, Tuhan, Gusti Allah kalau di Jawa, tentu kepada leluhur. Ya, hubungan dengan leluhur itulah yang dikatakan menjadi hubungan dengan arwah. Maka lahirlah kata roh. Memaos sama dengan mamace. Memaos berasal dari kata maos, yang berarti membaca. Hanya saja, memaos digunakan untuk pilihan kata yang lebih halus dari kata mamace yang lebih banyak digunakan oleh kalangan awam. Dalam menerjemahkan lontar tersebut, seorang bujangga yang bertugas selain mengartikan yang tersurat, juga yang tersirat. Ia bertugas untuk menafsirkan maksud dari syair yang tertulis dalam lontar tersebut. Saking kesalnya, kenapa si Rafa ini, si raja ini, tidak ada satupun masyarakat atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keginada awanti wanti Kelantan janji nule tanggal 20 bulan 10 sauan terbajak putih kini edak dedai sang ya sekali marak perjanjian situ terbau cobanya terbau nyali situ ngendi ke Allah
wong menak usopne sire jari apan kaya sakwan bau jauh oleh anan mula anu meres ya kangan terus akan coba ngapi bun kelak burabi mencoba rasa santar cin meres. Pelaksanaan memaos biasanya diawali dengan adanya sesaji berupa makanan yang lebih dahulu disiapkan. Jadi isinya lontar itu bagaimana tuntunan beragama, bagaimana tuntunan berbudaya. Yang dalam budaya itu tuntunan tentang bagaimana beradat gama, bagaimana beradat kerama, dengan bagaimana beradat luir gama. Yang semuanya sudah dikasih dengan adat tafsila namanya. Adat yang mengatur tentang akhlakul karimah tadi. Jadi setiap upacara apapun yang dilakukan itu wajib dia dilakukan dengan adat tafsila itu. Supaya jangan melanggar adat. Nah, jadi lontar ini banyak sekali sini. Jadi ada dua bentuknya. Ada bentuknya dalam bentuk prosa lirik. Ada bentuknya dalam bentuk syair. Atau macam-macam. Ya tentang agama, tentang kisah-kisah Nabi. Ngambil dari kisah Surah Anbiya juga seperti tadi. Tentang Nur Muhammad misalnya. Ada juga. Namanya beda-beda. Ada namanya Juwarsah. Juwarsah itu dalam bahasa Sasak cerita tentang Nabi. Makanya dalam bujangga yang betul itu selalu mengaitkan cerita itu dengan pri kehidupan yang santun, yang apa namanya, yang istilahnya Sasak itu ngawibawa namanya. Hidup yang baik-baik. Makanya ada istilah tertib sabsila, unggah-ungguh. Itu ada. Inilah cerita sekilas kekayaan tradisi masyarakat Lombok yang menjadikan negeri ini kaya akan warisan budaya leluhur. Saya harap balik berpadu kaku saya lik. Madung, mai bertanding. Payu wah aku beri padu ini batu riti. Bertanding. Payu. Bertanding. Payu bertanding. Payu, payu.